فوق الثريا لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Dipanda. Saya dari kelas 12E. Saya akan menunjukkan video praktek mengajar mata pelajaran usul fikih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tain kiamat. Tazim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Halo semuanya. Halo. Siapa aja yang masuk hari ini? Ridho, Pak. Udah tahu nama Pak di sini siapa? Jadi, dulu izinkan Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Langsung saja, perkenalkan nama Bapak Arga Dipanda. Bapak biasa dipanggil Bapak Arga. Halo Pak Arga. Halo, Pak. Jadi di sini Bapak menugaskan sama Ibu Ani karena Ibu Ani berhalangan untuk hadir di sini. Jadi Bapak lulusan dari Universitas Indonesia. Langsung saja ya, materi Bapak. Udah tahu materi Bapak hari ini Bapak mau mengajarkan apa? Jadi materi Bapak itu usul fikih. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata usul fikih. Iya kan? Karena kalian pernah belajar di kelas 11 kan? Iya kan. Langsung saja masuk ke materi usul fikih. Sebelum kita masuk ke dalam materi usul fikih, kita harus tahu terlebih dahulu apa hubungan antara usul dengan fikih. Hubungan usul dengan fikih itu sangat kuat keterkaitannya karena mereka saling melengkapi. Jadi kita harus tahu juga pengertian dari usul dengan fikih. Langsung saja ya. Yang pertama itu di sini konsep yang kita tahu itu pertama dari pengertian. Nah, ada yang tahu nggak pengertian dari fikih? Mau jelasin dulu baru. Nah, fikih ditinjau dari segi bahasa itu berasal dari kata kerja bahasa Arab itu fuqaha. Yang sekarang Bapak jelek. Yang berarti memahami secara mendalam, mengerti, ahli atau paham. Ahli atau paham di sini maksudnya adalah mengerti apa yang maksud dari yang dibicarakan. Jadi kita mengerti apa yang maksud dari yang kita bicarakan. Setelah itu lanjut dari segi istilahnya. Nah, fikih dari segi istilah itu merupakan kumpulan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan sifat atau perbuatan mukallaf dan nilai hukum yang berkaitan dengan hukum tersebut. Nah, jadi dari pengertian yang Bapak sebutkan tadi dapat kita pahami bahwa fikih adalah ketetapan atau kumpulan hukum syara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara langsung dengan Rasulullah ataupun secara tertulis di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal itu juga ditetapkan oleh para ahli fikih atau para mujtahid dari masa ke masa. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sengaja lanjut ke pengertian usul fikih. Nah, pengertian usul fikih itu di
jika ditinjau dari segi bahasa itu memiliki dua suku kata. Yang pertama, kalian tahu? Tidak. Yang pertama adalah usul. Nah, yang pertama usul. Nah, usul itu bentuk jamak dari kata asal yang berarti landasan atau dasar bagi lainnya. Kemudian fikih. Fikih itu pasti kalian tidak asing lagi karena dari dulu kita pernah mendengar yang namanya fikih kan? Jadi fikih itu seperti yang Bapak sebutkan tadi. Jadi fikih itu adalah memahami secara mendalam atau mengerti apa maksud dari yang dibicarakan. Nah, setelah itu kita pahami lagi dari pengertian singkat yang Bapak jelaskan tadi. Dapat dipahami bahwa usul fikih itu merupakan bukan hanya metode atau cara yang digunakan untuk memahami Al-Quran saja, akan tetapi usul fikih dijadikan sebagai alat atau metode untuk melahirkan hukum-hukum syara. Jadi dari sini kita tahu perbedaan antara fikih dengan usul fikih. Fikih berarti untuk memahami hukum-hukum syara, sedangkan usul untuk melahirkan hukum-hukum syara. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Belum. Lanjut lagi ya. Objek usul fikih, objek pembahasan usul dan fikih. Ada yang tahu nggak apa objeknya? Ada yang tahu? Bapak akan kasih hadiah setelah pelajaran nanti. Objek. Ya. Ada yang tahu? Tangan. Objek usul fikih, Pak. Tidak. Belum, Pak. Belum. Objek usul fikih itu secara global, secara seluruhnya itu kayak seluruh perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Nah, kemudian aspek kehidupan mukallaf itu dibagi menjadi dua. Aspek muamalah dan aspek jinayah. Tahu nggak aspek muamalah itu apa? Jalur 5. Aspek, betul. Jadi aspek muamalah itu seperti hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan aspek jinayah itu hubungan manusia dengan Allah. Jadi aspek jinayah itu hubungan manusia dengan Allah atau dengan Tuhan. Dari inilah muncul dua istilah, yaitu ibadah ghairu mahdah, ibadah Mahdoh dan ghairu Mahdoh. mahdah. Tahu nggak pengertian ibadah mahdah? Jelasin, Pak. Apa aja? Ibadah mahdah adalah ibadah yang sudah jelas ketentuannya di dalam Al-Quran atau sudah jelas tata caranya, waktu-waktunya sudah jelas semuanya. Tahu nggak contohnya? Salat. Betul. Sholat terus zakat terus Zakat. jawaban yang kalian berikan itu semua benar. Kemudian lanjut ke ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang masih belum jelas ketentuannya, yang kalau dibiarkan dalam sebuah hadis atau dalam Al-Quran itu hanya motivasi untuk mendorong kita mengerjakan. Sebagai contohnya tuh kayak Bapak punya ayat Al-Quran ini bahwa ini itu sebagai contoh dapat kepada nanti sana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Ada yang tahu nggak maksud ayat itu? Maksud dari ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya itu bersyukur. Kita harus bersyukur. Jadi bersyukur ini termasuk di dalam ghairu mahdah. Jadi tidak tahu apa tujuannya. Kemudian lanjut lagi ke bagian. Nah, objeknya ini contohnya ya, Bapak bawakan. Itu objek usul fikih. Yang pertama adalah perbuatan mukallaf yang seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ini orang mukallaf. Ada yang tahu nggak pengertian mukallaf? Siapa lagi? Mukallaf adalah orang-orang yang telah diberikan beban hukum. Nah, tangan dulu tadi. Jadi seperti ini, Bapak tuh mau
Bapak juga bicara, kalian juga bicara. Jangan Bapak sendiri yang bicara. Oke, Pak. Lanjut lagi yang kedua adalah ibadah. Ada nggak tahu nggak pengertian ibadah? Ibadah adalah secara singkatnya saja itu tunduk atau patuh. Seperti kita orang Islam contohnya itu kita patuh kepada Tuhan kita Allah, kita sholat, kita kerjakan seluruh perintah. Kemudian yang ketiga adalah muamalah seperti yang Bapak sebutkan tadi, hubungan manusia dan manusia. Kemudian yang terakhir adalah ukubah. Nah, ukubah ini adalah sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggar perintah. Misalnya, ada tahu nggak contohnya? Berapa? Tadi, kisos. Nah, betul. Kisos itu biasanya tuh untuk orang yang mencuri misalnya, potong tangan. Dan lanjut lagi, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Tidak. Pak. Nah, untuk objek pembahasan fikih, kita masuk ke objek pembahasan fikih. Nah, di sini terdapat dalil-dalil syar'i. Dalil-dalil syar'i itu adalah dalil-dalil yang disepakati oleh oleh Al-Quran, ijma, hadis, seperti itulah contohnya. Kemudian metodologi istinbat. Metodologi istinbat ini sama saja seperti metode ijtihad. Kemudian kaidah-kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah itu kaidah yang digunakan untuk menetapkan hukum. Misalnya seperti perintah amar, ada perintah nahi, larangan, gitu. Kemudian hukum syar'i. Nah, hukum syar'i ini baru seluruh perbuatan mukallaf yang berkenaan dengan hukum. Jadi ini hukumnya. Jika misalkan misal orang berzina dirajam, orang mencuri dipotong tangan, seperti itulah. Kemudian lanjut lagi ke masuk kan sudah kita jelaskan semua tadi. Terus tujuan. Ada yang tahu nggak tujuan kita mempelajari usul fikih? Belum, Pak. Jadi kita gunanya mempelajari usul fikih itu tanpa kita sadari. Kita dari kecil tuh udah tumbuh dengan usul fikih atau fikih. Kita diajarkan sama kedua orang tua kita untuk sholat, untuk ngaji. Jadi hukum-hukum itu kita sudah tahu. Misalkan ya, kan sholat 5 waktu hukumnya haram. Kan mana kita tahu? Sholat 5 waktu hukumnya apa? Mohon maaf, meninggalkan sholat 5 waktu kan hukumnya haram. Nah, dengan kita belajar fikih, kita tahu hukum meninggalkan sholat 5 waktu itu haram. Kemudian, misalkan ya, kita berada di tengah hutan kan. Nah, tengah hutan, kita kelaparan. Jadi satu-satunya makanan yang ada di hutan itu cuma mohon maaf daging babi. Misalkan ada daging babi dan makanan itu tidak ada lagi misalkan. Nah, cuma ada daging babi. Jadi kalau kita tidak makan daging babi itu, kita akan mati. Jadi kalau kita belajar fikih kita tahu dalam fikih ada yang namanya qiyas. Nah, biasanya itu para ahli fuqaha yang mengkiaskan. Sebagai yang pernah Bapak pelajari dulu itu kayak gini. Orang yang tersesat di dalam hutan itu diperbolehkan makan dan makanan-makanan yang haram contohnya kan. Diperbolehkan kita makan secukupnya sampai kita menemukan makanan yang bisa dimakan. Nah, jadi kalau kita tidak belajar usul fikih ini, kita tidak akan tahu. Kita tidak akan makan karena kita tahu bagi kita tadi kan haram. Jadi kita tidak akan makan dan kita akan mati kelaparan. Kalau kita belajar kan kita tahu gitu boleh makanya sampai kita teman saja. Nah, lanjut lagi ke sumber hukumnya Al-Quran. Ada yang tahu nggak pengertian Al-Quran? Ya, Pak. Abdi. Al-Quran adalah firman Allah. Betul. Beri tepuk tangan untuk Abdi. Kemudian qiyas. Siapa yang tahu pengertian qiyas? Perhatikan ya. Qiyas itu sama saja dengan menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Kemudian sunnah itu berdasarkan perkataan Rasulullah atau ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Seperti puasa sunnah, sholat sunnah, kemudian ijma. Ada yang tahu nggak pengertian ijma? Kesepakatan para ulama, Pak. Betul, itu bukan bertepuk tangan untuk Fatimah. Ijtihad. Siapa yang tahu pengertian ijtihad akan beri hadiah?
Jihad. Ya. Gerak. Apa? Nah, Kesungguhan hati atau sungguh-sungguh? betul. Beri tepuk tangan untuk Leo. Kalau kita mulia ke depan saja, karena dia masih tersimpan dan masih tadi. Jadi sejauh ini ada pertanyaan? Pak nih, perhatikan di depan tadi. Sorry Pak. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak, Pak. Jadi Bapak akan menanyakan. Boleh. Jadi siapa yang tahu contoh dari muamalah? Ya. Dari muamalah. Ya. Jual beli ikan. Oh, beri tepuk tangan tadi. Pak nanya Pak, Oh, apa Fatimah? itu kan Bapak menjelaskan tentang metodologi istinbat ya? Ya. Itu dari tadi Bapak menjelaskan. Oh, metode lain istinbat. Itu maksudnya apa? Jadi Bapak sudah menjelaskan, jadi Bapak akan jelaskan sekali lagi. Metode lain istinbat itu metode lain istinbat itu sama saja dengan siapa yang tahu? Metode lain istinbat. Metodologi istinbat. Itu dari istimbat nih Bapak lupa. Minggu depan Bapak akan beritahu lagi ya. Oke Pak. Oke, Pak. Jadi tahu nggak kalian kenapa Bapak berikan gambar pohon di sini? Tidak Pak. Sini, Bapak. Hijauan Pak. Jadi Bapak jelaskan dulu ya. Nah, pohon di sini itu maksudnya itu akar. Ada nggak tahu lah Sampai dari tempat akar di sini? Apa? Itu usulnya. Alah, ada yang tahu nggak? Bikinnya. Alah. Al-Quran. Nah, betul. Al-Quran. Akar ini sama saja dengan Al-Quran. Karena usul dengan fikih itu mengambil hukum-hukum dalam Al-Quran. Jadi akarnya itu Al-Quran. Kemudian batang, ada yang tahu nggak? Batang usul. Nah, betul. Tepuk tangan lagi. Kemudian di sini tuh apa? Cabang-cabangnya itu apa? Baru fikihnya. Udah mengerti kan? Gimana susunannya? Udah, Pak. Pesan nggak? Tahu, Pak? Pesan nggak? Besar. Ada yang mau tanyakan? Enggak. Sudah itu apa lagi ya? Kita doa dulu, boleh nggak? Boleh, Pak. Doa terakhir. Tegak, tegak. Duduk aja. Duduk aja. 1, 2, 3. Jadi kan Bapak sudah masuk pertanyaan kan, untuk orang berhadiah kan cuma baru Agil, Adi, Theo. Nah, masih ada sekitar 3 lagi. Siapa yang mau tanya apa kasih hadiah nanti?
Yang bertanya, yang bertanya. Tanya lah. Saya dia. Nggak ada yang mau bertanya? Adi. Apa pertanyaannya? Pak, itu tadi kan ibadah, Ya. muamalah sama apa lagi? Sama Kubah, Ya. perbuatan mukallaf itu termasuk jadi objek Pak, objek. Ya, objek terhadap usul fikih. Kenapa dia itu Pak termasuk ke dalam objek usul fikih itu? Karena objek usul fikih kan sudah jelas di pengertiannya tadi. Objeknya itu perbuatan seluruh perbuatan mukallaf. Jadi itu tadi. Nah, ada lagi nggak yang bertanya? Kalau ada objek kan subjek Pak. Ya, Subjeknya apa? subjeknya. Karena objeknya tadi perbuatan mukallaf. Subjeknya itu gimana ya? Bentar ya. Ada objek, ada subjek. Ya. Objeknya tapi perbuatan. Ya. Subjeknya Bentar ya, Bapak ingat lagi soalnya ada pikiran. banyak pikiran juga Bapak nih ya. Iya Pak. Allah. Subjeknya Subjek itu orang. tadi Allah. Jadi bapaknya yang lupa juga Bapak nih. Jadi Oh, jadi kan Fatimah tadi nanya subjek. Jadi siapa yang tahu Bapak saja? Saya Pak, Apa? subjek itu dalil-dalil gitu Pak. Kenapa Subjeknya Pak. Karena itu kalau objek itu perbuatan dari mukallaf. Nah, benar. Tapi tangan untuk tadi. Pak, subjeknya dalil-dalil. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Hah? Hanya Tanya lah. Pak, Apa, Aisyah? mau tanya Pak, contoh kias kalau di sehari-hari itu gimana? Iya kan? Iya. Seperti yang Bapak berikan contoh tadi, kalau kita tersesat di hutan misalnya, di Bapak berikan tadi, cuma ada satu-satunya makanan haram. Jadi kita diperbolehkan makan, tapi lagi masih batas wajar. Bukankah yang Bapak jelaskan itu kalau ada kebutuhan itu disebut ruksa Pak, bukan disebut kias. Kan Iya. tidak ada makan, tidak ada makanan lagi, tidak ada makan lagi. Berarti kan diberikan keringanan, kemudahan. Berarti kan itu disebut ruksa. Ya, Apa hubungan dengan kias Pak? dia sudah kayak memakan, Sama makan dengan siapa? memakan sama rukso. Udah mengerti? Mengerti Pak? Oke Pak. Coba Bapak tanya. Nah, sekarang Bapak yang menanyakan sebenarnya. Kan seperti yang Bapak sebutkan tadi kan, apa hubungan antara usul dengan fikih? Usul dengan fikih. Atau perbedaannya saja? Apa perbedaan usul dengan fikih? Saya ingin tahu, jangan. Kalau tanah apa Bapak? Jangan apa? Yang penting kalian berambil jawaban. Hadiah. Usul dengan fikih. Hadiah ini. Beda mimpi ya. Ya Pak. Pak Madi. Kalau usul itu Pak, penjelasannya itu Pak lebih mendalam itu Pak. Kalau fikih itu kita ibaratkan tuh yang penting, poin-poin pentingnya itu Pak. Betul nggak Pak? Benar. Ya betul, cuman belum tepat. Kita Pak Madi. Enggak, untuk melengkapi yang dibilang tadi. Apa Aisyah? Kalau usul itu Pak, asal usulnya. Kalau fikih itu hukumnya.
Ya, masih benar juga, cuman belum tepat dengan apa yang dijelaskan. Iyo. Dasarnya, Pak. Usul tuh dasarnya. Hah? Dasarnya dari itu fikih. Dasar dari fikih. Ya, Terus fikihnya? fikihnya tuh atasnya. Yang lain nggak? Kamu jawab. Apa aja nanti? Langsung saja ya, Pak kasih tahu ya. Nah, perbedaan antara usul dengan fikih itu, fikih itu mempelajari seluruh hukum syara yang Allah berikan. Sedangkan usul itu mempelajari hukum syara juga, terus memahami Al-Quran. Gunanya untuk apa? Untuk melahirkan hukum-hukum syara. Jadi gitu bedanya. Jadi secara diskusi saja tuh, fikih. Jadi dua usul fikih apa duluan usul fikih, Pak? Apa lagi mah? Duluan usul fikih apa duluan fikih? Duluan usul fikih. Kan sudah selalu urutan dari ini Al-Quran, terus ini usul fikih, terus ini fikih. Nah, Secara garis besar saja tuh fikih itu mempelajari hukum, sedangkan usul melahirkan hukum, menetapkan hukum. Menetapkan hukum. Dah? Kurang N-nya, Pak. Sobat Lis? Kurang N itu, Pak, menetapkan. Nah, lu Bapak masih grogi. Bapak baru pertama kali ada di sini. Gak apa-apa, Pak, santai aja. Jadi cukup sekian pelajaran kita pada hari ini karena jam istirahat kita sudah sampai. Jadi untuk minggu depan dipelajari lagi ya tadi Bapak pelajari video Bapak ajarkan dari kalian ini. Jangan lupakan karena minggu depan Bapak masuk lagi untuk menanyakan apa yang Bapak pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya itu fikih adalah hukum dan usul menetapkan hukum. Jadi sebelum Pak mengikuti bincang Bapak hari ini, Bapak ada sedikit pesan untuk kalian untuk mendapatkan angka 10 tidak hanya dengan 5 tambah 5, akan tetapi dengan 3 tambah 7 ataupun 100 dikurang 90. Begitu pula untuk mendapatkan suksesan. Begitu banyak cara untuk mendapatkan kesuksesan. Jadi 10 versi terbaik dirimu. Jangan takut untuk jatuh, dan jika jatuh jangan ragu untuk bangkit kembali. Manjat dawa jada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan.